Selamat pagi dan selamat bertemu dalam channel HKBP Distrik 2 Silidung. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada, sejenak kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan sebelum memulai aktivitas kita pagi hari ini. Marilah kita awali ibadah hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan yang tertulis di sana. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan memberi hati yang lembut dan taat. Demikian topik renungan kita pada pagi hari ini. Saudaraku, ketika ada yang bertanya, sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Apa jawaban saudara? Jawabannya pasti bervariasi. Mungkin ada yang menjawab, baru 1 bulan saya menjadi orang Kristen. Atau baru setahun yang lalu saya dibaptis jadi orang Kristen. Namun saya menduga akan lebih banyak di antara saudara yang menjawab, wah, saya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Dari kecil saya sudah menjadi orang Kristen. Namun seberapa lama pun saudara jadi orang Kristen, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen yang diperbaharui oleh Allah? Ayat hari ini merupakan bagian dari janji pembaharuan dari Allah kepada orang-orang Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Sekalipun mereka sedang dihukum oleh Allah atas perbuatannya, Allah mau memperbaiki dan mengembalikan mereka yang sudah terbuang, di mana mereka sudah tidak mempedulikan Tuhan. Bagi mereka yang ada cuma hati kedagingan, sehingga hati mereka menjadi hati yang penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu, Allah berjanji akan memperbaharui atau memperbaiki hati mereka supaya menjadi baru, supaya menjadi hati yang lembut dan taat. Hati yang lembut berarti hati yang siap dibentuk oleh Allah agar kita dapat mengenal dan memahami kehendaknya. Sayangnya, sebagai orang Kristen, saudara dan saya kerap kali mengeraskan hati ketika Allah sedang membentuk kita untuk memahami kehendaknya. Bisa saja kita mengklaim diri sebagai orang Kristen yang taat pada kehendak Allah, padahal sesungguhnya hati kita jauh dari kehendak Allah. Maukah saudara dan saya menjadi orang Kristen yang diperbaharui oleh Allah? Jika mau, milikilah hati yang siap dibentuk oleh Allah, yaitu hati yang lembut dan taat, agar kita sungguh-sungguh memahami dan melakukan kehendaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin seringkali kita membicarakan tentang perubahan, membicarakan tentang transformasi, dan kita berharap akan terjadi banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita, karena manusia akan selalu membutuhkan perubahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, perubahan apakah yang paling penting dalam kehidupan ini? Jawabnya, yang paling penting adalah perubahan hati. Karena hati adalah sumber dari segala kehidupan. Kalau hati kita telah berubah menjadi hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta, dan hati yang penuh dengan roh Tuhan, maka perubahan-perubahan yang lain juga pasti akan terjadi. Perubahan karakter, perubahan mentalitas, perubahan paradigma berpikir juga pasti akan berubah. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.
Kalau perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang pedas, yang keluar dari mulut kita adalah fitnah atau perkataan kotor, berarti hati kita di dalamnya adalah hati yang kotor dan perlu diperbaharui. Dalam Amsal 4 ayat 23 juga dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka semua kita harus menjaga hati kita dengan betul-betul waspada, karena dari hati kita itulah terpancar kehidupan. Tetapi ingat, Allah bisa mengubah hati yang keras itu menjadi hati yang lembut. Bahkan hati yang membatu bisa dilembekkan. Oleh karena itu, saudara-saudari, berikanlah hatimu dibentuk oleh Allah. Berikanlah hatimu diperbaharui oleh Allah. Berikanlah hatimu diproses oleh Allah. Katakanlah hari ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hatiku di tangan-Mu Tuhan. Hatiku kusiapkan untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi hati yang lembut dan taat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang selalu memberikan kepada kami semangat yang baru. Ya Allah, kami rindu memiliki hati yang siap dibentuk. Ampunilah kami yang seringkali mengeraskan hati kami ketika Engkau ingin membentuk kami. Berikanlah kepada kami hati yang lembut dan taat, agar kami sungguh-sungguh memahami dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur. Amin.